mendekat ke arah mereka. Satu skala dibuka, Janna bersiap. Satu tembakan yang sudah connect. A few moments later. Pada malam hari ini dia Nextera, let's go Super Gamers. Kita akan melihat ladies yang akan bertarung di dua game terakhir hari ini. Dan beberapa tim juga sudah mulai terlihat turun di drop zone-nya masing-masing. EVOS sudah manfaatin Intellect Center. Dan juga ada Kraken di sana turun ke arah Twin Bridge. Dan ada beberapa tim lainnya, tentunya bentrokan itu sebenarnya sedikit terjadi. Tapi ternyata di museum ada dua tim berbeda. Ada OP dan juga PBM Shine yang tadi berhasil dapetin Buya. OP juga udah mulai mengalami peningkatan ya, dari segi grafik mereka naik nih untuk di match-match berikutnya. Dan apakah ini akan menjadi bentrokan yang cukup hangat? Dan juga selain daripada itu di area Blue Zone Mad Side ada dua tim berbeda, yaitu ada Sae dan juga Indostars di sana. Sae dan juga Indostars kali ini bertemu, ada Homer yang sudah mulai disiapkan kali ini oleh seorang Indi. Nampaknya langsung terkonek begitu saja. Dinda menjadi orang pertama yang terjatuh. Indi langsung saja melakukan satu serangan terhadap Lilia di sana, langsung satu orang hilang. Satu persatu daripada Indostars kali ini udah mulai di-absen oleh tim Sae yang benar Sae banget permainannya, looking for more. Namun nampaknya masih belum terlihat pergerakan dari tim Indostars yang lain karena mereka melakukan split positioning. Tapi di sisi lain, Farel nampaknya terlihat jelas pergerakannya, menyisakan bombe saja seorang diri kali ini yang harus bergerak di area Deka Square seorang diri. Dan ternyata ini rame banget sih di area museum ya. Udah mulai terlihat ada beberapa tim yang stay along di sana ya, dan akan menjadi fight yang cukup intens harusnya Bebili. Harusnya cukup intens karena beberapa player juga sudah mulai menjadi korban jiwa. Terlihat ada beberapa player yang ter-takedown di arah sana. Lia akan coba memanfaatkan area luar tentunya untuk mencari informasi lebih lanjut lagi. Tapi akan berpindah tempat terlebih dahulu. Ada Davidson mulai masuk juga, tapi sepertinya naik di posisi yang lumayan terbuka. Coba maju ke arah depan menggunakan Tatsuya, tapi sepertinya ada tembakan dari luar. Follow up yang cukup bagus. Ternyata beda tim. Ada Dewa yang sudah mulai datang sebagai third party. Harusnya secara perlahan teman-teman dari PBM akan coba menjaga jarak terlebih dahulu. Mereka mungkin di posisi yang sudah terreset secara poin, secara perlahan, tapi mereka kehilangan satu player. 3 player membuat mereka harusnya sedikit sulit untuk melawan teman-teman dari Dewa yang masih turun 4 player. Tapi Cello sepertinya menjadi pengganggu untuk mereka. Dan di sisi lain Indostar Angels harus tereliminasi di posisi ke-12. Cukup disayangkan. Dan fokus kita masih kepada tim-tim yang ada di museum. Ya, masih terfokus ke tim-tim yang ada di area museum. Tapi kita lihat kalau dari minimap PBM Shine nampaknya slow but sure mereka meninggalkan area museum karena mereka mencium bau-baunya ada potensi third party. Dan Cello seorang diri saja harus menghadapi kawan-kawan daripada Dewa United Artemis. Di mana kita lihat Cello terkena triple pick dari teman-teman Dewa. Satu orang Cello pun hilang begitu saja tanpa adanya bala bantuan dari siapapun, menambah poin eliminasi yang dimiliki oleh kawan-kawan dari Dewa Artemis menjadi 3 poin eliminasi, Bebili. Wow, 3 poin eliminasi berhasil mereka amankan tentunya sebagai terparty di area museum. Itu hal yang cukup berhasil mereka manfaatkan tentunya di timing yang lumayan pas. Ketika mereka masuk, PBM gak bisa berkata banyak. Mereka memilih untuk mundur sejauh mungkin sehingga museum menjadi tempat aman untuk teman-teman dari Dewa Artemis. Dan di sisi lain melihat pergerakan dari saya berbeda daripada match-match sebelumnya. Beberapa kali aku ngelihat saya ketika fight di awal mereka malah kesulitan, terculik satu persatu dan membuat mereka tidak bisa bertahan di late game. Tapi kali ini mereka berhasil dapetin 4 poin eliminasi. Dan PBM Shine kali ini kita lihat harus ada Lia yang terculik dan untungnya masih bisa di-revive kembali dengan adanya follow up masing-masing. Dan tentunya posisi dari OP yang memang tidak punya teman sama sekali di arah sana. Ya, tadi kan kita lihat OP juga sempat dipukul mundur kan di area museum, menyisakan tadi kalau gue nggak salah Cala aja, tapi Calanya juga akhirnya berhasil terpick off lagi. Dan sementara itu kita akan melihat ini kawan-kawan dari Blitzcrank yang belum mendapatkan tempo permainan cukup baik akan bertemu dengan Kraken Nebula. Sementara kita beralih lagi nih ke arah Deka Square. Ya. Sudah mulai ada satu fight yang dipersiapkan nampaknya oleh teman-teman daripada Kraken Nebula. Dari seorang Cio kali ini coba memantau ke arah depan. Coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu nampaknya. Oke. Masih belum ada inisiatif, tapi JJ ternyata trading hit pun terjadi. Wawa terkena beberapa damage output dari seorang JJ. Health point pun sudah mulai terkikis, tapi Naza pun terpick off. Begitu saja 3 player tersisa pada Kraken Nebula dengan cukup cepat. Kraken Nebula menghidupkan kembali seorang Naza. Akan coba untuk dibalaskan kematian dari seorang Naza. JJ langsung saja melakukan upaya flanking, tidak disadari di sana satu orang Raspberry pun hilang. Menjadi jus nampaknya. Hati-hati JJ kali ini masih coba untuk mencari posisi daripada Blitzcrank yang lain. Coba untuk menggulung medkitnya terlebih dahulu. Tidak mau terkena hit yang cukup tajam.
bomb dari Blitzcrank. Dan nampaknya Blitzcrank juga sudah mulai menyadari kehilangan satu manpower ini bukan kabar yang baik, sehingga mereka coba untuk mundur aja. Dan akhirnya teman-teman daripada Kraken Nebula berhasil menguasai berapa area di arah DK Square. Dan sementara itu di sisi lain PBM Shine langsung saja bergerak ke arah Plazaria nampaknya Billy. Ya, balik lagi ke arah fight yang terjadi tadi, melihat posisi dari Raspberry. Raspberry sih bukannya nggak dengar step ya, tapi karena berbarengan dengan tembakan yang dilontarkan itu membuat step di arah belakang tuh gak kedengeran sama sekali. Dan itu yang sebenarnya patut diperhatikan lagi. Jadi harus hati-hati untuk setiap player. Pastinya akan ada hal-hal yang tersebut yang terjadi lagi. Karena ngomongin tentang apa ya bahasanya ya, tersandwich seperti itu, ngomongin tentang backstage lebih tepatnya, itu udah sering banget terjadi. Jadi memang harus hati-hati untuk siapapun player yang split position dengan teman-temannya. Itu menjadi resiko yang sebenarnya lumrah terjadi gitu. Dan melihat beberapa tim lainnya sepertinya juga ada satu reviving yang dilakukan oleh Kraken dan juga Indostars, mengutuhkan kembali teman-temannya secara perlahan. Fight terjadi begitu banyak di early game, tapi baru ada satu tim yang tereliminasi so far. Ya, baru ada satu tim yang tereliminasi, banyak fight yang terjadi, artinya banyak banget fight yang tidak dilanjutkan ya oleh masing-masing tim ketika mereka udah terpick off satu, mundur, moving lagi ke next checkpoint karena mereka melihat tidak adanya potensi fight yang bisa dimenangkan. Tapi di sisi lain kita lihat kali ini ada Rough Ladies, area Plazaria menjadi mimpi buruk karena seorang ini Gin pun berhasil di pick off. Tatsuya digunakan oleh seorang Angel Chiu, buru-buru banget langsung mendapatkan satu vehicle dan dikendarai dengan cukup cepat oleh seorang Angel. Kali ini mencari posisi yang lebih aman lagi, menghindari serangan demi serangan karena mereka menyadari kekurangan resource yang mereka miliki. Bahkan lihat Angel aja cuman pakai helm dan fast level 1 dan itu tidak sangat cukup untuk mereka. Sementara di sisi lain Chio berhasil pick off, coba untuk menahan pergerakan daripada musuhnya, membiarkan teman-temannya untuk melaju jauh dari arah dirinya. Tapi kita lihat kali ini ada fight yang cukup pecah dari OP Phoenix, di mana kita lihat PBM Shine coba untuk memberikan beberapa prison terhadap teman-teman daripada PBM, namun nampaknya Nisa dari celah di arah jendela ada save yang diaktifkan, masih bisa dimanfaatkan cukup baik. Dragon yang genggam mampu menumbangkan satu player, tapi Cigat akan menjadi incaran selanjutnya. Tumbang satu orang FGL bertebaran di mana-mana dan pada akhirnya satu persatu PBM Shine berhasil terculik di area boxing gym. Sementara di sisi lain kita lihat ada fight lagi yang nampaknya akan sedikit pecah dari Blitzcrank. Namun mereka bisa regroup kembali nampaknya. Iya ya, melihat fight yang terjadi tadi, teman-teman dari PBM dia yang ngeras teman-teman dari OP, tapi dia juga yang harus satu persatu tereliminasi. Yang cukup disayangkan adalah cara mereka ngeras, bagaimana mereka maju ke depan dan mereka all in untuk masuk, sementara teman-teman dari OP itu kebagi dari arah luar. Jelas kalau kita ngomongin tentang posisi dari PBM yang cukup mencengkram gitu, mereka ada di dalam, sementara teman-teman dari OP di luar. Itu akan enak banget buat ngasih peluru dari balik jendela, mungkin dari balik banyaknya tempat-tempat yang mereka kurung gitu. Untuk PBM Shine juga harus tereliminasi di posisi ke-11 dan tentunya ini bukan akhir dari segalanya. OP kehilangan satu tim lawannya, tapi ada lawan baru yang datang untuk tentunya mengganggu mereka dengan beberapa eksplosif yang cukup mengganggu di depan sana secara perlahan. Tapi sepertinya Guns 80 kali ini sudah mulai sedikit kesulitan. Ada Kronos semua dimanfaatkan dengan cukup bagus sepertinya menjadi pertahanan mereka, tapi banyak sekali eksplosif terlihat di arah sana, tapi tidak ada penggunaan Stevie sama sekali. Raspberry menjadi korban satu persatu. Kipkit kehilangan beberapa health point, tentunya membuat Kipkit sepertinya harus menjaga jarak terlebih dahulu. Dan Blaze sepertinya berhasil untuk mendapatkan pertarungan yang sangat bagus, apalagi terus seorang Nisa dan OP Phoenix harus dipulangkan ternyata setelah PBM Shine yang berhasil mereka pulangkan. Iya, setelah mereka fight dengan PBM Shine, mereka terkunci di dalam satu compound, memudahkan Blitzcrank akhirnya untuk menumbangkan mereka. Terkunci pergerakan yang gak bisa memberikan perlawanan, terkunci di satu ruang gerak yang cukup terbatas, itu membuat akhirnya OP Phoenix nggak bisa ngasih perlawanan yang cukup pantas juga ya. Iya, itu sama kayak posisi dari PBM Shine tadi. Bener, akhirnya terkena kasarnya karma ya. Karma, iya. Baru aja memulangkan PBM Shine, akhirnya mereka dengan cukup instan dipulangkan. Dan POV kita beralih kali ini ke arah EVOS IC. Masih dengan 2 poin eliminasi saja. Bermain agak sedikit pasif di round kali ini. Mungkin mereka juga coba bermain lebih safe lagi, karena di round-round sebelumnya mereka nggak dapetin hasil yang maksimal, which buyah gitu kan. Harus tertahan terlebih dahulu. Tapi Sae di sisi lain kali ini
sudah memantau adanya pergerakan daripada tim Rough Ladies. Nampaknya hujan peluru sudah mulai diberikan. Cio pun berhasil knockdown di sana. Cipa masih ingin mengirim beberapa hujan peluru panas ke arah teman-teman Rough Ladies yang tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi hati-hati, di arah atas mereka juga mencium adanya bau-bau pertempuran antara teman-teman daripada Blitzcrank dan juga tim Dewa United Artemis, di mana kita lihat satu orang sudah mulai hilang. Raspberry akan coba untuk melakukan follow up. Nampaknya Tatsuya di arah atas oleh seorang Gus Laparbu. Nampaknya akan coba untuk dimaksimalkan, tapi Azel di arah bawah terkena hit yang cukup parah, kehilangan beberapa health point. Coba untuk membuka satu gol di sana, menggulung super medkitnya terlebih dahulu. Ada banyak gloom melter dan beberapa eksplosif juga yang coba dimanfaatkan, tapi ada eksplosif serangan balasan terhadap seorang Azel. Mode launcher Trogon dari tangan seorang Azel kali ini masih belum maksimal ke arah teman-teman daripada Blitzcrank. Coba untuk ke arah luar, tapi zona nampaknya sudah mulai menghantui di arah belakang Salsa dengan Groza yang genggam. Coba untuk memberikan peluru-peluru panas ke arah depan, namun belum connect ke arah siapapun. Coba untuk mengejar seorang Salsa ke arah Blitzcrank, tapi hati-hati di arah belakang juga ada serangan lain masuk ke arah seorang Wawa. Wawa pun berhasil tadi jatuh, ada portal go yang digunakan, tapi dari seorang Naya memantau dengan sniper yang genggam. Pada Skylar yang dikirim juga, dan kali ini coba untuk memporak-porandakan Blitzcrank. Yes, itu dia. Tapi sepertinya posisi dari Dewa tidak sepenuhnya aman ketika mereka mau fokus ke arah Blitzcrank. Tapi sepertinya di arah belakang ada third party yang coba mengganggu mereka. Salah satunya Lilia dari Indostars dan juga ada tim saya di arah sana. Itu akan membuat posisi dari Dewa memang sulit. Tapi Blitzcrank masih cukup kuat dengan 4 rosternya yang cukup aman. Walaupun tadi sempat ada satu player yang terculik, tapi untungnya masih bisa dihidupkan kembali dengan posisi yang memang cukup aman. Dan satu persatu Rebellion Nace ternyata ikut campur juga dari arah belakang, coba datang satu rosternya dan berhasil dipulangkan begitu saja, membuat teman-teman dari Blizz akan lebih kuat lagi. Secara resource harusnya mereka juga terbuang habis-habisan ketika mereka melawan teman-teman dari Dewa. Ada satu player yang sudah terlihat di arah sana, tapi Gus Lamerbu harus tertumbangkan lebih awal. Ternyata ada rasa yang dilakukan oleh Kim Kit dan kawan-kawan seperti membuat teman-teman dari Dewa sedikit kesulitan. Ada gol yang sudah terpompa di arah sana, tapi tidak bisa melindungi. Kim Kit pun harus take down. Dua player tersisa dari Blizz. Fry kali ini masih bisa bertahan. Wawa, jump dilakukan. Salah senjata kah? Ternyata membuat seorang Wawa harus take down. Tersisa Raspberry sendirian saja berusaha untuk merevive, tapi seperti ada Skylar yang cukup mengganggu mereka sehingga Raspberry terpaksa untuk keluar terlebih dahulu. Coba lari secepat mungkin ke Fading Mission untuk bisa menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Untungnya masih ada koin yang mereka punya sehingga Gus Laperbu masih bisa hidup kembali walaupun potensi untuk bisa survive itu kecil. What a timing ya, dia pas banget mau ngidupin temennya. Tapi menurut gue tadi Blitzcrank sih menurut gue sedikit sedikit terburu-buru ketika mereka mau rush teman-teman Dewa United Artemis masuk ke dalam rumah satu orang satu loh maksudnya, satu persatu. Ini gampang banget buat di end gitu kan. Dan di sisi lain Rebellion NSC pun harus pulang di posisi ke-9, misalkan 8 tim aja, di mana seorang Jena udah mulai memantau ke arah depan dengan snipernya genggam. Headshot langsung tertunduk begitu saja dari satu player Kraken di sana. Menjadi keuntungan untuk teman-teman EVOS IC yang sudah masuk ke dalam circle. Mereka menggunakan split position ini 3-1, satunya nahan di arah luar, coba untuk clearing aja biar nggak kena backstep juga. Itu dan dia. So far so good, mereka udah dapetin posisi yang cukup nyaman sih harusnya. Nah, posisi dari Zena juga dapetin posisi yang menurut aku punya resiko juga. Itu area yang lumayan terbuka loh. Dan Zena sudah mulai mendetek 2 player bahkan yang coba turun ke arah bawah. Ini temennya kayak, aduh kayak gue mati juga nih. Soalnya gak punya pilihan lain. Katanya. Duluan ya. Ada satu Skylar yang coba dimanfaatkan oleh Zena. Satu kombinasi skill yang cukup menarik dengan sniper player dari seorang Zena. Ini ngomongin tentang sniper player ya. Zena itu kan roster dari Thailand juga kan sebenarnya. Ini roster-roster Thailand penguasaan snipernya lumayan luar biasa ya kalau kita ngomongin tentang sniper player nih. Dan posisi dari Zena seperti yang aku bilang beresiko juga, tapi untungnya ada satu pop-upan bola yang cukup bagus banget sehingga melindungi posisi dari Zena. Dan secara perlahan akan coba keluar terlebih dahulu dengan teman-teman yang lain yang menggunakan global yang mereka punya. Ya betul sekali, kita lihat kali ini dari Jena bakal coba untuk memantau dari jarak yang cukup jauh. Asha Kiyomi berhasil knockdown di sana. Fight intens cukup terjadi kali ini di sisi lain. Indostars Nemesis pun harus tumbang. Satu persatu sudah mulai hilang, menyisakan 6 tim baja kali ini, di mana Cipa pun berhasil terculik. Seorang diri di arah belakang tertinggal oleh teman-temannya. Sayang sekali, coba untuk masuk dalam compound, namun nampaknya zona udah mulai sakit banget nih bergerak. Ini udah mulai intens fight yang terjadi karena tinggal sisa 6 tim, dan kalau kita lihat open field banget nih untuk last circle-nya. Jadi dari setiap tim harus wise mungkin menyimpan resource yang mereka miliki. Hati-hati, kita lihat kali ini dari EVOS IC sudah memantau adanya pergerakan dari Kraken Iris, di mana kita lihat udah mulai dipantau oleh seorang Merge
dan juga ada Bell yang sudah menyadari adanya pergerakan daripada Kraken Iris, namun dua arah sekaligus. Kali ini mereka terkena present, udah ada satu monster truck yang disummon juga kali ini. Merge kehilangan cukup banyak health point-nya, coba untuk menghirup inhaler terlebih dahulu, membagi vision mereka, coba untuk menggulung medkitnya saja dari seorang Merge. Gak mau kecolongan sama sekali. EVOS IC membagi posisi menjadi 2-2. UAV lane pun sudah mau di pop out kali ini, men-spill posisi dari beberapa player, di mana ada seorang Jana yang berhasil knockdown. Coba untuk diselamatkan terlebih dahulu, tapi zonanya udah sakit banget. Kita lihat dari EVOS IC bakal coba untuk melakukan upaya regroup, karena dari sisi kiri ada teman-teman daripada tim Sai. Kraken Iris pun ternyata di posisi kelima. 4 tim tersisa, beberapa tembakan sudah mulai dirasakan seorang sakit banget. Udah ada satu tembakan yang connect ke arah dirinya, masih bisa diatasi, tapi 3 orang tersisa dari EVOS IC menghadapi teman-teman daripada tim saya. Satu Skylar dikirim, sudah mulai bersiap dari seorang Jana, namun nampaknya tembakannya masih belum connect terhadap seorang Cipa. Coba untuk mundur terlebih dahulu karena Dewa United Artemis membayang-bayangi di arah belakang mereka, menghantui pergerakan daripada EVOS IC. Coba untuk bertahan, ada satu granat yang coba dimasak terlebih dahulu, namun nampaknya Dewa United Artemis bergerak mendekat ke arah mereka. Satu Skylar dibuka, Jana bersiap, satu tembakan yang sudah connect dari seorang Jana ke arah Dewa United Artemis. Satu orang lagi menjadi next target dan berhasil ditumbangkan. Dewa Artemis pun harus tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa. Sae menjadi next target, looking for more kill dari seorang Jana mendekat ke arah depan, tapi ada flash present dilemparkan ke arah tim Sae, mendekat ke arah EVOS IC. Naza seorang diri di sana akan coba untuk bertahan, tapi ada beberapa Gumel dan juga flash present yang dikirimkan oleh teman daripada EVOS IC. Ini harus coba diurut, tapi dari arah belakang backstabbing dibaca dengan cukup jelas. Satu orang lagi tumbang. 2 player terkena oleh seorang Jana, hilang begitu saja. 3 player tersisa di EVOS IC masih memporak-porandakan 2 tim dari arah depan. Ada tim saya yang tersisa 1 player lagi, dan juga dari Kraken Nebula 1 orang lagi. Ya, 1 orang lagi, dan tentunya ini akan menjadi pertempuran yang cukup sulit sebenarnya untuk EVOS ataupun Sae. Karena kali ini Sae hanya tersisa 1 player saja. Coba turun ke arah bawah sana, terdetek posisinya, Bell langsung mengeksekusi, dan tentunya Buya untuk EVOS IC. Finally, EVOS IC tags the Buya dengan 17 poin eliminasi. Wah, ini gokil banget ya. Jena sih gila ya. 4.004.